Oke, selamat datang kembali. Pernah nggak sih ngerasa kalau dunia ini berisik banget, kayak nggak ada jedanya? Kita semua kan pasti cari yang namanya ketenangan. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah amalan yang disebut-sebut sebagai sholat paling utama setelah sholat fardu. Katanya, ini bisa jadi kunci buat kita menemukan kedamaian batin justru di saat malam yang paling hening. Dan biar kita paham betapa pentingnya pencarian ketenangan ini, coba deh kita lihat data yang satu ini. Ada survei namanya INEM HMS dan hasilnya jujur cukup bikin kaget. Ternyata 1 dari 3 remaja di Indonesia itu mengalami masalah kesehatan mental. Wow, ini bukan cuma angka statistik loh, ini cerminan nyata dari kegelisahan yang ada di sekeliling kita. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar buat kita semua ya. Di tengah gempuran notif HP yang nggak berhenti-berhenti, deadline kerjaan yang numpuk, belum lagi tekanan dari sana-sini, sebetulnya kemana sih kita bisa pulang buat nemuin ketenangan yang benar-benar sejati? Jawabannya ternyata mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita. Tepatnya di waktu yang sering banget kita lewatin, gitu aja, di keheningan malam. Oke, landasannya dari mana? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini bilang gini, puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jadi ini bukan sekedar saran biasa ya, tapi benar-benar penegasan tentang betapa istimewanya ibadah di waktu malam. Jadi pada dasarnya, sholat malam itu adalah salah satu bentuk zikir yang paling dalam. Zikir itu apa sih? Secara sederhana artinya mengingat. Momen di mana kita memusatkan pikiran dan hati kita sepenuhnya untuk mengingat Sang Pencipta. Nah, inilah pondasi ketenangan yang lagi kita bicarakan ini. Al-Quran juga menegaskan hal ini dengan sangat jelas. Di surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Tuh kan, jelas banget hubungannya. Ada korelasi langsung antara mengingat dengan merasa tenang. Pesannya kuat sekali. Oke, jadi kita udah paham ya, kenapa sholat malam itu istimewa banget. Sekarang kita geser ke pertanyaan kapannya. Karena ternyata waktu itu memegang peranan yang sangat penting di sini. Hampir semua ulama sepakat, dan hadisnya pun banyak yang mendukung, bahwa waktu terbaik, puncaknya malam itu, ada di sepertiga malam terakhir. Ini kayak prime time-nya kita buat beribadah. Waktu di mana doa-doa kita insya Allah paling mustajab. Terus, gimana cara ngitungnya? Gampang kok, beneran. Anda cuma perlu tahu kapan waktu maghrib dan kapan waktu subuh di tempat Anda. Nah, hitung aja total durasinya berapa jam, berapa menit. Kalau udah ketemu, tinggal bagi 3. Hasilnya, tinggal kita kurangi dari waktu subuh. Sederhana kan? Yuk kita lihat contohnya biar lebih kebayang. Misalnya nih, maghrib jam 6 sore, terus subuh jam 5 pagi. Berarti kan total waktu malamnya itu 11 jam. Nah, 11 jam ini kita bagi 3. Hasilnya sekitar 3 jam 40 menit. Sekarang kita tinggal mundur dari jam 5 pagi sebanyak 3 jam 40 menit. Ketemu deh jam 1 lewat 20 menit dini hari. Nah, dari jam segitulah waktu emasnya dimulai. Tapi, mungkin ada yang bertanya, gimana dong kalau saya kerjanya shift malam? Atau jadwalnya nggak teratur? Apa berarti kesempatan berharga ini hilang? Jawabannya, tentu saja tidak. Nah, disinilah kerennya. Ada fleksibilitas. Kita perlu tahu bedanya nih. Kalau sholat tahajud, itu syaratnya harus tidur dulu, terus bangun. Tapi ada juga yang namanya sholat sunnah lail. Ini bisa dikerjakan di malam hari sebelum kita tidur. Wah, ini jadi solusi dan kemudahan banget buat banyak orang kan? Coba kita lihat pengalaman nyata dari seseorang dengan username Halimah88. Dia cerita, sebagai pekerja shift malam, susah banget buat tahajud. Tapi setelah tahu soal sholat sunnah lail, dia jadi semangat lagi. Karena ternyata masih bisa menjaga rutinitas ibadahnya sebelum tidur. Ini bukti nyata betapa amalan ini bisa disesuaikan. Ada lagi nih dari Rizal Fajar 12. Dia bilang, kadang emang capek banget. Tapi anehnya, pas dia laksanakan sholat di sepertiga malam terakhir itu, rasanya malah seger lagi. Bukannya nambah capek, malah kayak di-charge ulang energinya. Jadi momen yang pas banget buat berdoa, katanya. Oke, sekarang kita coba rangkum ya. Kita lihat lebih dalam lagi gimana semua ini nyambung dan apa aja dampak spiritual dan mental yang bisa kita rasain. Manfaatnya itu, wow, komplit banget. Mulai dari yang paling kita cari ya, yaitu hati jadi tenang, rasa gelisah hilang. Terus ternyata bisa menguatkan pikiran dan tubuh juga. Katanya bisa bikin pikiran dan wajah kita lebih cerah,
mendatangkan sakinah atau ketenangan yang dalam, bahkan sampai dikelilingi malaikat dan diliputi rahmat. Dan puncaknya, ini adalah cara kita untuk lebih kenal atau ma'rifah sama Allah. Dan yang lebih keren lagi, ini bukan cuma soal spiritual loh, ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Riset menunjukkan kalau aktivitas zikir itu bisa merangsang otak kita untuk menghasilkan gelombang alfa. Nah, gelombang alfa ini adalah gelombang yang sama yang aktif waktu kita lagi rileks, tenang, atau meditasi. Dan kondisi ini terbukti bisa mempercepat proses penyembuhan di tubuh kita. Keren ya? Jadi, sebagai penutup, yuk kita renungkan bareng-bareng. Kita udah lihat keutamaannya, waktu terbaiknya, kemudahannya, sampai dampaknya yang luar biasa buat jiwa dan raga. Sekarang, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau satu percakapan tulus di tengah heningnya malam itu punya potensi untuk mengubah segalanya, kira-kira kapan Anda mau memulainya?